Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas mengenai iman kepada hari akhir. Beriman pada hari akhir merupakan ciri orang yang bertakwa. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 4, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Dan mereka yang beriman kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, serta mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat. Hari kiamat menurut Al-Quran terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah kiamat sugro. Kiamat sugro berarti kerusakan kecil. Contohnya adalah kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa pasti akan mengalami kematian. Ketika orang meninggal dunia, maka dia akan masuk ke dalam alam barzah, yaitu merupakan alam lanjutan tempat hidup manusia setelah mati sampai mereka dibangkitkan dari kuburnya. Yang kedua adalah kiamat kubra. Kiamat kubro merupakan tanda kehidupan di dunia ini berakhir. Diawali dengan sangkakala ditiup pertama kali oleh malaikat Israfil, yang disusul dengan hancurnya dunia ini. Di dalam Al-Quran surat Al-Haqqah, Allah menerangkan, maka apabila sangkakala ditiup sekali tiup dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung, lalu dibenturkan keduanya sekali bentur, maka pada hari itu terjadilah hari kiamat dan terbelahlah langit, karena pada hari itu langit menjadi lemah. Ketika sangkakala pertama kali ditiup, maka semesta ini akan hancur. Seluruh manusia akan mati. Kemudian malaikat Israfil meniupkan sangkakala untuk kedua kalinya. Allah membangkitkan manusia, orang yang sudah meninggal ribuan tahun, bahkan jutaan tahun, akan dibangkitkan kembali, lalu dikumpulkan di padang mahsyar, kemudian dihisab amalnya. Bagi orang yang amal baiknya lebih banyak, maka dia akan memperoleh surga. Sedangkan bagi orang yang amal baiknya sedikit atau amal buruknya lebih banyak ketimbang amal baiknya, maka dia akan menempati neraka. Pada hari kiamat seorang tidak akan luput dari 4 pertanyaan tentang, yang pertama adalah umurnya. Dipergunakan untuk apa umurnya? Kemudian tentang ilmunya, apa yang dilakukannya dengan ilmu tersebut. Tentang hartanya, dari mana didapatkannya dan untuk apa hartanya, dan dari mana didapatkan dan untuk apa dibelanjakan. Tentang tubuh, tenaga atau kekuatan tubuhnya, untuk apa dipakainya. Ini terangkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi. Sorga adalah merupakan tempat yang penuh dengan berbagai kenikmatan. Allah menyediakan tempat ini untuk orang-orang yang bertakwa. Sedangkan neraka adalah merupakan tempat yang penuh dengan siksa dan kehinaan. Allah menyediakan tempat ini untuk orang-orang yang durhaka. Di dalam Quran surat Ali Imran ayat 131 sampai 133, Allah berfirman yang artinya, dan peliharalah dirimu dari api neraka
yang disediakan untuk orang-orang yang kafir. Dan taatilah Allah dan Rasul supaya kamu diberi rahmat, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada sorga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Perilaku sebagai pencerminan keimanan terhadap hari akhir. Yang pertama adalah senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni melaksanakan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Kedua, disiplin dalam melaksanakan sholat 5 waktu dan ibadah-ibadah lain yang hukumnya wajib. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, amal yang paling pertama dihisab dari seseorang hamba di hari kiamat ialah sholatnya. Jika sholatnya diterima, maka diterimalah amal-amal yang lain. Jika sholatnya ditolak, maka ditolaklah amal-amal lainnya. Hadis riwayat Tabrani dari Anas radhiyallahu an. Demikianlah pembahasan mengenai iman kepada hari akhir. Mudah-mudahan ini bisa dijadikan ibrah untuk kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.